4, 3, 2, 1, Jos. Selamat malam penikmat YouTube yang ada di Indonesia khususnya Bali. Kembali lagi sama saya Al di podcast with Jaan. Hari ini kita ketemu bintang tamu yang beliau ini ngerti di bidang wine dan beliau ini adalah sommelier sebutannya. Selamat datang Bro Ali, apa kabar Bro? Baik Bro. Baik ya. Kita lepas masker dulu sebelum kita ngobrol lebih panjang. Siap. Oke, Bro, terima kasih banyak udah datang, Bro Alid. Thank you atas invitation-nya juga. Suatu kehormatan, guys, mengundang beliau ini adalah seorang yang ngerti di bidang wine. Bahasa yang lebih dikenal itu sommelier ya. Yep. Sommelier. Bro, pandemi semakin berjalan. Yep. Kerja tetap ya masih? Astungkara masih. Astungkara ya, pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan tapi pasti lah. Pelan-pelan tapi pasti. Bro, malam ini gue pengen bahas masalah sommelier. Okay. Yang memang lo di bidangnya lo banget dan lo benar-benar pendidikan lah ya katakannya sommelier itu. Sommelier itu apa sih Bro? Sommelier itu kalau kita flashback sih sebenarnya kalau balik lagi di zaman dimana sommelier itu pertama kali ada sebenarnya itu kan klasik role-nya dari sommelier itu adalah untuk tasting. Basically di Prancis sana dulu kalau boleh cerita flashback sedikit. Ya nggak apa-apa. Dulu kerajaan raja-rajanya di Prancis itu dia meng-hire sommelier itu untuk tes makanan atau minuman sebelum raja itu makan. Oh sebelum mencoba ya? Mencoba. Jadi intinya ya kalau makanan atau minuman itu ada racun ya yang paling pertama mati si sommeliernya. Sommelier ya. Jadi kelinci percobaan lah istilahnya. Ya begitulah. So by the time dengan banyaknya perkembangan jadinya sekarang sommelier itu lebih fokus di wine. Di wine. Yep. Lebih ke wine jadinya ya. Yep. Tapi selain sebutan sommelier ada sebutan lain nggak sih untuk orang yang di bidang wine sendiri? Apa hanya sommelier aja? Yang paling terkenal sih sommelier. Sommelier ya? Karena sommelier itu bisa diasosiasikan sebagai profesi itu sendiri. Profesi ya? Ataupun sertifikasi itu sendiri. Oh sertifikasi. Ya. Dan itu memang lebih banyak yang bilang ya sommelier. Dia pernah ada bilang wine connoisseur dan lain sebagainya. Tapi sommeliernya yang paling gini. Oh gitu. Jadi memang itulah yang sebutannya yang familiar lah ya. Yang dipakai untuk orang-orang hospitality khususnya ya. Yep. Nah untuk sommelier sendiri sih banyak gak sih orang yang bisa mendalami ilmu wine ini? Kalau kita gini, sebelum aku bahas itu, mungkin bikin make it clear in line. Iya. Sebenarnya kalau kita bilang sebutan sommelier itu ada dua cara sih kita bisa dapat. Yang pertama adalah by given. Ya. So basically dan itu yang paling sering sekarang terjadi di industri terutama di Bali. Iya. Jadi contohnya kita ambil seorang supervisor yang suka sama wine. Habis itu dia ngetis dan bisa service dan bisa merekomendasikan and then kita bisa labeling dia sebagai seorang sommelier. Kan gitu. Iya. Ada juga yang mengambil cara di mana sertifikasi. Jadi memang kan sebenarnya kalau sommelier itu ada kayak kursusnya lah. Kursus dan diakui secara global. Ya. Ada banyak sih tapi yang paling banyak diminati adalah istilahnya WSIT ataupun ada Code Master Sommelier. Jadi dia memang belajar akhirnya dia dapat title yang dari si kursus itu yang mengadakan kursus itu. Dan kemudian misalnya dia related juga ke industri. Jadi ada yang belajar ke industri atau yang ke industri cuma di industri aja. Ada juga yang industri sambil belajar juga. So itu sommelier. Jadi balik lagi ke pertanyaan Bang Al tadi, apakah banyak? Kalau dilihat ketika aku mulai tahun sekitar 2015 belajar wine, kayaknya belajar wine sommelier, belajar wine lah aku bilang bukan sommelier. Belajar wine itu sesuatu yang eksklusif banget, jarang ada yang mau. Benar. Ya, mikirin aja udah pusing kan gitu istilahnya. Iya. Banyak banget lagi kan. Iya benar. Tapi somehow sekarang terutama di Bali aku lihat sih generasi muda sekarang bahkan yang masih fresh graduated pun udah mulai willing to learn untuk belajar itu. Udah mulai pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Mereka untuk memahami masalah sommelier ya. Yes. Menurut
aku sih itu good sign lah buat kita, karena memang kalau terdengar sommelier itu sebagai seorang eksklusif dan lain sebagainya, dan cuma spesifik orang aja yang belajar. Tapi sekarang kebuktikan is about passion. Jadi kalau kamu memang passion dan lain sebagainya, kamu lihat momen juga di sana, kita belajar. Jadi banyak sih. Sekarang aku udah lihat udah banyak orang yang udah mulai ya tumbuh pelan-pelan baru kelihatan. Mungkin bukan sommelier sekarang, tapi udah tracknya udah di sana. Dia belajar, dia udah bisa mengapresiasi gimana rasanya wine dan lain sebagainya. Nah, untuk di outlet sendiri nggak banyak yang punya sommelier ini ya bro ya? Yes. Mungkin karena itu keterbatasan untuk belajar ataupun memang peminatnya dulu itu kurang. Mungkin itu salah satu faktornya. Salah satunya iya. Di samping itu juga yang paling penting melihat aku sih kebutuhan dari outlet itu sendiri. Kebutuhan dari outlet sendiri, betul. Jadi kalau kita lihat biasanya yang sommelier yang ada di Bali itu lebih banyak berkecimpung di 5-star hotel atau fine dining restoran. Jarang sih, ada sih beberapa di luar pengecualian dari 2 tempat itu. Tapi I would say yang paling banyak itu di dua tempat itu aja. Jadi memang kebutuhan untuk gimana kita dealing dengan tamu dan lain sebagainya, itu yang membuat sommelier itu sedikit tidak terlalu banyak dibandingkan dengan posisi-posisi yang lain dibutuhkan. Kalau bartender udah kebanyakan, banyak banget. Nah bro, sulit nggak sih lo belajar dari 2015 sampai benar-benar lo mendapatkan predikat sommelier dan lo bekerja di salah satu outlet yang cukup ternama, itu sulit nggak buat lo? Gimana ya? Sulit karena gini. Oke, aku cerita lah sebenarnya. Aku dulu di F&B industri itu mulai dari tahun 2007. 2007 aku udah belajar di industri. Di momen itu sebenarnya aku udah dapat training wine. Tapi on that time, ini apaan sih, ngomong apaan sih? Ini ngomong ini, nah aduh sama aja rasanya asem dan sebagainya. Karena nggak ada momennya kan menurut aku. Dan ya nggak terlalu fokus di sana. Dan kebetulan aku punya momentum ketika tahun 2010 di salah satu 5-star hotel di Jimbaran. Aku kerja, aku ketemu sama guru yang gimana, ini kok keren banget yang ngomongin wine dan sebagainya. Plus juga aku juga ketemu sama tim yang menurut aku yang bikin suasana kita pengen belajar. Jadi kita dapat guru bagus, habis itu suasana dapat, jadi enak jadinya belajar. Dari sana aku nyantol dengan belajar dengan wine. Jadi kalau ditanya gampang atau susah, yes, itu pasti susah. Tapi balik lagi sih, aku punya keyakinan tidak ada sesuatu yang nggak bisa kita pelajari. Selama kita pengen kan. Passion ada di sana. Dan aku beruntung, aku punya passion di sana, punya ketemu sama guru, ketemu sama teman-teman yang satu passion dengan aku, jadinya jadi beginilah. Jadi kita sampai sekarang pun tetap bisa mengapresiasi wine dan sebagainya. Jadi setiap hari lu tetap belajar juga ya pastinya ya? Belajar sih biasanya kalau belajar buka buku pas kompetisi. Tapi untuk testing, karena kan kalau skillnya sommelier itu banyak hal ya. Yang paling pertama mungkin knowledge ya. Kamu harus tahu kan produk. Aku punya keyakinan bahwa kalau minuman yang paling banyak untuk story behind-nya itu wine. Iya sih, paling story banyak. Behind-nya tuh paling banyak. Dari sini, dari sana, tahun ini, tahun itu, grip ini, grip itu. Jadi dasarnya adalah kita punya knowledge. But kita juga harus punya technical skill untuk menyervis dan mengasih rekomendasi ke tamu. Dan terakhir adalah gimana kita bisa mengapresiasi wine itu in term of testing kita dan sebagainya. Jadi kalau aku sekarang jarang buka buku, karena biasanya aku buka buku tuh pas kompetisi aja. Tapi lebih banyak ke testing sih, kayak wine ini kayak gini, kayak ini kayak gitu sih. Nah, ini kan lu tadi ngomong masalah kompetisi. Lu berapa kali ngikutin kompetisi? Berapa kali ya? Sampai dapat benar-benar lu predikat sommelier. 2016 sih bang. 2016 kalau nggak salah aku mulai ikut kompetisi dari Bali. Jadi basically di Indonesia ini kan ada salah satu wadah Indonesian Sommelier Association namanya. Iya tahu. Which is itu ada chapternya di Jakarta juga sama di Bali. Ada di Bali yang dipegang orang wine sana ya. Yes. Jadi kita ada kompetisi setiap tahun. Terakhir itu 2020. Tahun ini belum ada. Aku ikutnya itu tahun 2016
dan pernah vakum setahun 2018. Sisanya aku terus ikut. Kenapa vakum bro? Balik lagi sih. Balik lagi sih kan. Dalam arti gini. Aku balik lagi. Prinsipnya adalah ketika kamu pengen belajar ketika kamu ada passion di sana. Betul. Somehow 2018 dengan banyak hal yang terjadi in my life, aku decided ngapain sih kalau kita datang tapi nggak maksimal, udahlah mending santai jadi penikmat aja lah kan. Ya, tapi di sisa yang lain sih ikut kompetisi sih. Kompetisi itu berat nggak sih? Berat banget Bang. Berat, ada tahap-tahapannya ya? Ada tahapannya, tapi overall untuk kompetisi sommelier, yang pertama basicnya harus di teori dulu. Oh, di teori dulu. Memang dasarnya itu knowledge. Knowledge, iya benar. Dasarnya knowledge banget. Benar. Karena emang sommelier itu is all about knowledge lah. Yang paling pertama. Jadi kamu bisa describe. Kalau kamu nggak punya knowledge, kamu nggak bisa. Kayak apa wine ini, red wine ini, champagne apa, ada prosecco apa dan lain sebagainya. Kamu nggak bisa explain ke tamu kan. Jadi memang benar. Basicnya knowledge. Dan kalau belajar knowledge sommelier, kalau mau ikut kompetisi ya, kita tuh memang benar-benar belajar banyak Bang. Kita belajar sampai geografi kita pelajarin, sampai tanah dari negara Prancis bagian ini kayak begini, akhirnya menghasilkan wine ini. Vintage tahun 2010 sampai tahun 2012 kenapa beda? Karena curah hujannya beda, hasilnya menghasilkan ini dan sebagainya. So ada banyak banget yang kita pelajarin. Berarti detail banget ya, harus belajarin sampai ke sana, musimnya apa, pengambilan anggurnya seperti apa, berarti detail itu ya. Detail banget proses jadi aku bilang dari tanah, proses memanen, proses pembuatan sampai proses bottling itu semuanya memang kita pelajarin. Sommelier sih. Berat bro. Itu memang harus yang istilahnya orang yang benar-benar memiliki daya ingat yang kuat, harus lidah juga harus pas, kita harus istilahnya mengingat itu utama ya kayaknya ya. Ya, mengingat itu memang kita utama. Tuh menghafal. Dasarnya menghafal. Nah, lu sendiri pernah ngikutin kompetisi internasional ataupun Asia nggak sih untuk sommelier? Pernah sih, dapat kesempatan tahun 2019 ke Shanghai. Wih, ke Shanghai bro? Shanghai. Kompetisi sommelier? Iya, pas 2 bulan sebelum COVID ada. Iya benar. Itu berapa negara bro? Kalau nggak salah 10 negara deh. Itu Asia. Berarti lu sendiri mewakili Indonesia? Mewakili Indonesia. Jadi basically yang dikirim Indonesia itu adalah juara 1 sama juara 2 nasional kompetisi dari masing-masing negara. Jadi yang mengadakan itu namanya Sopexha, itu kayak khusus untuk French wine aja. Iya. Wow, gila bro. Iya. Pinter berarti lu bro. Sampai mewakili Indonesia itu enggak gini loh. Banyak orang memang yang pengen gitu loh, tapi kan nggak semua orang bisa menghafal dan daya ingatnya nggak sekuat yang lu jalanin. Setahu gue wine itu di pairing pakai apa aja sih? Di pairing yang paling jelas untuk makanan sih Bang. Makanan. Jadi konsepnya wine sih sebenarnya ada yang cuma drink by itself, jadi minum aja, atau lo mau pairing kayak gitu kan istilahnya. Dan ilmu pairing pun ada kan, dari tekstur, dari rasa, dari ingredient, dari sausnya mau di pairing dengan wine apa dan sebagainya. Itu juga ada I would say ada knowledge-nya lah di behind itu. Nah, waktu lu lomba itu pairing sama makanan juga? Banyak sih Bang. Jadi banyak. Jadi tasting ya, pairing sama makanan iya, habis itu nyerpisnya iya, habis itu blend tasting juga, dikasih beberapa gelas, disuruh nebak ini dari negara mana, habis dari negara mana, bagian daerah mana dan lain sebagainya, alkohol, banyak sih. Sampai ke bagian benua mana, daerah mana gitu? Ya, jadi kan biasanya kalau contoh lah modelnya ini wine dari mana, dari Bali. Dari Bali daerah mana, daerah Seminyak. Habis itu paling sampai Seminyaknya Banjar apa kayak gitu loh. Itu karena memang masing-masing wine itu punya karakter masing-masing sih. Iya. Tapi lu juara? Enggak sih. Enggak. Masih jauh sih. Masih perlu banyak belajar. Tapi udah oke sih mewakili Indonesia, membawa nama Indonesia ke kancah internasional kan, berarti orang Indonesia tuh banyak, berarti bisa untuk jadi sommelier yang dipercaya. Ya, bisa. Kita punya kapasitas untuk itu, aku bilang. Betul. Ya kan? Betul. Kita pun ngobrol sama sommelier di luar ya sebenarnya nyambung itu, dalam artian kita secara knowledge kita nggak terlalu jauh sekali. Iya. Mungkin yang membedakan kita adalah intensitas kita aja sih Bang. Iya. Kalau di luaran sana kan sommelier itu
diapresiasi dan memang kerjaannya banyak dan dia bisa minum wine every day dari negara manapun, sedangkan kita kan bilang lah terutama di Bali kita punya limitation untuk itu. Tapi aku punya keyakinan karena aku lihat juga teman-teman yang di sommelier di Bali sebenarnya kita at least untuk knowledge kita bisa lah. Oke, nggak kalah lah istilahnya. Nggak kalah untuk knowledge. Nggak kalah, terutama juga teman-teman di Jakarta dan lain sebagainya. Aku punya keyakinan kita nggak kalah. Iya benar. Kita bisa untuk itu. Ya. Karena kemauan tuh lebih tinggi Indonesia tuh, lebih tinggi ingin belajar ya. Bro, ini kan istilahnya lu di sommelier. Gimana sih cara menikmatin wine yang bener? Kebanyakan orang nih nggak tahu. Minum wine tuh sampai, gue kerja di outlet di Jaan. Itu gue sering banget dulu nemuin orang minum wine itu sampai teler, sampai nggak bisa bangun. Nah, coba lu kasih tahu penonton yang di rumah gimana sih baiknya cara minum wine, cara menikmati bener. Oh ini wine ini gue beli harga mahal, gue nikmatinnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Ya, baik lagi sebelum kita ngomongin gimana cara menikmati wine kan yang paling pertama itu kita serve the wine atau enjoy the wine with the right temperature kan kayak gitu ya. Jadi secara general red wine itu biasa diminum dengan tanpa nggak dingin lah istilahnya. Nggak dingin kan. Yang dingin tuh biasanya ya red wine, rosé atau white wine. Ya itu yang paling awal kan. Nggak lucu kalau kita minum for example white wine tapi room temperatur. Ya benar. Ya kan? Benar. Kita nggak bisa mendapatkan the best dari wine itu sendiri. Ya kan. Jadi temperatur tuh penting sih Bang. Penting ya. Penting. Bahkan dulu aku sempat ikut kelas satu wine beda temperatur menghasilkan beda taste. Oh, masa? Yap. Bisa kayak gitu ya? Bisa. Wah, gila. Bahkan memakai gelas yang beda pun menghasilkan taste yang beda juga. Ya, betul. Sedemikian kompleks wine itu bisa mempengaruhi beda temperatur sama beda gelas bisa mempengaruhi kualitas wine. Walaupun wine itu mahal tapi caranya salah. Beda ya? Beda. Wow. Itu temperatur yang pertama. Habis itu wine itu untuk aku bisa bilang itu untuk you have to enjoy it. Ya, bukan tek minum langsung hajar. Minum langsung hajar. Ada momennya kita menikmati pelan-pelan ya kan. Kalau menurut aku the best way untuk menikmati wine itu adalah kita memakai semua sense kita, semua indera kita. Makanya kita kan pertama ketika kita pouring wine, kita bisa lihat kayak gimana sih wine-nya. Oh, wine-nya ini bright, color-nya bright, cerah. Oh, oke lah, bagus dilihat kan. Karena memang dari ngeliat pun kita sebenarnya bisa menilai wine itu kayak gimana. Iya, benar. Jadi itu yang pertama. Enjoy the moment. Pasti. Ketika kamu minum wine, kalau saya bisa advice, jangan in hurry. Iya sih. Ya, enjoy the moment. Kita lihat warnanya, warnanya kayak gini. Karena different wine bring the different color. Ya kan. Kalau saya biasanya liatin dulu warnanya. Warnanya cerah. Kalau warnanya cerah berarti indikasinya wine-nya bagus. Kalau agak butak dan sebagainya bisa jadi wine itu rusak kan gitu. Ya, kita lihat sign-nya. Habis itu the best part yang saya suka adalah swill. Kenapa swill? Ini kan mengeluarkan aroma. Iya, betul. Ya kan? So basically kita lihat wine itu di cap. Let's say dia sampai 2019. Iya, benar. Sekarang 2021. Udah 2 tahun dia di cap. So sama lah kayak kita kan setelah isolasi sekian lama keluar dari ruangan kita pengen mengirit udara segar kan. Sama kayak wine. Benar. Jadi konsepnya kenapa kita swill adalah biar dia tercampur dengan oksigen. Ada aeration istilahnya sana. Dan menikmati baunya itu Bang. Itu sih yang aku suka. Iya, baunya sih. Ya. Karena masing-masing wine memiliki bau yang beda dan aroma ini yang bisa mengidentifikasi wine itu dari mana, grape-nya apa. Cuma dari bau aja ya, belum mencoba. Salah satu faktornya sih di sana. Iya, salah satu faktornya. Makanya aku kalau menurutku wine yang bagus adalah ketika kamu smelling dan ketika kamu taste, kamu dapetin apa yang kamu smell itu yang kamu dapetin ketika kamu taste. Jadi biasanya aku kalau minum wine banyak menghabiskan waktu itu untuk swill, nikmati baunya ada strawberry, ada blackberry, ada vanilla dan sebagainya. Itu that's the art menurut aku. Iya benar. Ya, lastnya baru kita minum. Ya kan? Ya setelah kita swill, kita dapat semuanya, kita happy dengan apa yang kita
indera penciuman kita dapat, dan terakhirnya adalah sensasinya di indera perasa. Di indera perasa. Ya kan, kita bisa minum panggil. Nah, just dulu dong. Ya. Ini wine-nya, saya nggak tahu wine tahun berapa, nanti dia kasih tahu wine tahun berapa. Yang penting minum dulu. Ya kan? Ya. Menurut saya wine ini salah satunya kayak gini bang, menikmati itu. Jadi ketika kamu taste, ketika kamu smell, ada berries, ada strawberry, ada kayak spice dikit. Dan ketika kamu taste, kamu dapetin itu. Iya, benar sih. Kayak gimana ya? Kita nebak, habis itu kita tes, ternyata beneran ya kayak gini. Iya benar. Menurut aku itu seninya menikmati wine sih. Iya. Ya kan? Benar juga. Kalau memang sih sometimes kita juga punya wine untuk party dan sebagainya. It's okay lah, it's different story. Tapi untuk menikmati wine aja, I think that's the best way. Kita biarkan indera kita bekerja, dari mata, penciuman, berarti semua tuh bergerak berarti ya, bekerja berarti untuk menikmati wine itu dari mata, dari indera penciuman. Dari indera perasa berarti harus bergerak semua ya. Seberapa penting sih minum wine itu harus di swing? Tergantung wine. Mostly sih, kecuali sparkling wine itu is very important sih bang. Ya kalau sparkling kan? Karena itu aku bilang dia mengeluarkan flavor dari wine itu lebih intens. Ya betul. Dimana? Nah, gini, Lid, ini kan wine ini kan dia ada gelasnya nih yang pakai stem, yang nggak pakai stem. Aku tuh pernah denger kalau gaya megang gelas wine dan isi wine ini ada bedanya cowok dan cewek. Benar gak sih? Kalau cowok tuh rata-rata megangnya ke sini, katanya mempengaruhi suhu tubuh. Gue kan gak tahu nih. Kalau cewek rata-rata megangnya begini. Itu yang mana yang benar tuh? Benar apa enggak kira-kira? Kalau kita ngomongin standar ya, kalau kita ngomongin aturan dan lain sebagainya, balik lagi itu tanpa mengurangi preference orang dan lain sebagainya, tanpa mengurangi, aku nggak mau masuk ke gender preference, tapi kalau kita ngomongin standar sebenarnya secara etika itu, manner etiquette, megang wine itu memang di stemnya. Di stemnya. Ya. Alasannya yang paling utama adalah wine ini sangat sensitif. Seperti aku yang bilang tadi, suhu yang beda menghasilkan taste yang beda. Betul, ya kan? betul. Jadi logikanya adalah tangan kita panas kan? Panas. Dan ketika kita biarkan di sini dia terkontak dengan gelas, dan gelas itu kan menjadi temperaturnya yang berbeda, dan itu kan mempengaruhi temperatur dari wine itu sendiri. Yang mana otomatis ketika temperatur wine itu berubah, berarti juga mempengaruhi rasa dari wine itu. Jadi memang biasanya sih dari sini. Ya kan? Sometimes juga ada yang pegang kayak gini, kebanyakan tapi gimana ya? Aku sih agak kurang pas ngelihatnya ya. Stem ini dibikin pasti ada alasannya, dan that's the reason. Let's use it in the proper way. Benar. Nah, gue tuh pernah lihat gelas yang nggak ada stemnya. Ada sih bang. Katanya itu fungsinya lebih ke cewek, benar nggak sih? Gimana? Aku nggak. Aku bisa confirm memang ada namanya stemless glass lah. Iya, stemless glass. Jadi memang itu memang dipakai untuk lebih easy to grab. Kalau gini kan mungkin bilang kita fancy banget ya. Fancy, ya benar. Tapi kalau itu memang lebih untuk istilahnya lebih kayak speed up drink lah. Speed up drink kayak begitu. Aku pun di hotel dulu pernah pakai yang itu. Pernah pakai wine in the glass. Reasonnya ya memang kita untuk wine in the glass. In term of the table itu kadang-kadang lebih kelihatan lebih bagus, karena tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, karena dipakai satu itu. Habis itu juga ketika kita minum itu oke. Tapi ya kalau aku personally sih lebih prefer pakai yang pakai steam ya. Kayaknya memang lebih mantap ya pegangannya juga. Nah, balik lagi yang megang itu tuh gue banyak banget lihat orang tuh yang mungkin dia ngerti wine, nggak tahu juga ngerti apa nggak, megangnya begini. Gue rasa nih orang kayaknya ngerti wine ini, gue bilang. Gue tuh nggak ngerti wine, Lid. Jadi pernah ada tamu dia pesen red wine di Jaan dan minta coklat. Itu benar nggak? Kan setahu gue nih, gue kan awam banget nih masalah wine. Setahu gue wine itu dia kalau nggak red itu pakai daging merah, kalau white itu yang putih. Nah ini ada yang minta coklat. Itu menurut lu gimana? Menurut aku balik lagi sih ke preference bang. Oh gitu. Itu balik lagi sih kayak gini.
apapun rule yang ada di wine untuk pairing itu, yes ada. Exist. The rule is exist white wine dengan white fish atau with the white meat, red wine dengan red meat. But in the end itu semuanya kan balik lagi ke personal preference. Itu cuma guidance kan. Ngomongin yang tadi, it's not something new buat aku. Memang kadang-kadang ada preference orang yang bawa dia makan coklat dengan red wine, terutama red wine yang lumayan heavy. Ya kan. Basically simple sih, coklat itu kan di mulut kita lumayan diam kan. Kan melekat. Dan ketika kita ditembak dengan wine yang full body, itu akan agak menetralisir dia punya heaviness di mulut kita. Sebenarnya kayak gitu sih. Aku salah satunya yang memang suka sih makan coklat habis itu pakai red wine yang lumayan punchy, itu oke. Berarti enak. Sebenarnya gue pengen coba, cuman waktu ini lupa aja coba. Eksperimen bang. Iya, siapa tahu nanti eksperimen. Siapa tahu nanti gue coba-coba. Nah, Lid, wine ini kan orang tuh banyak nggak paham, bukan nggak paham, mungkin nggak tahu bahwa wine ini ada red, ada white, ada rosé. Nah, Indonesia sendiri itu belum familiar sama rosé. Rosé ini terbuat dari apa? Rosé, rosé itu mostly itu dipakai red wine. Dari red grapes, red grapes, ya kan. Yang mana prosesnya di sana banyak sih, ada banyak prosesnya. Tapi yang paling sering adalah mungkin itu namanya short maceration namanya. Short maceration itu kayak kita bikin teh. Aku pengen make it simple kita bikin teh. Jadi kalau kita bikin, anggap grape-nya itu adalah teh kita, teh celup kita. Semakin lama kita celup, kan semakin pekat. Semakin kita nggak terlalu lama celupnya kan warnanya kan semakin nggak terlalu pekat kan, bahkan hampir kayak air biasa kan. Konsepnya kayak begitu sih kita bikin wine. Jadi semakin lama si wine grape itu kontak dengan liquid dan dibiarkan, itu akan semakin menghasilkan dark color untuk red wine, kan. Tapi untuk tapi dengan red wine, tapi prosesnya cuma 2 hari atau 3 hari, itu liquidnya tidak akan terlalu merah. Tapi akan menghasilkan contohnya kayak gini ya, rosé kayak gini ya. Menghasilkan rosé kayak begini ya. Bisa dilihat kan rosé ini terbuat dari anggur red grapes. Ada Grenache, ada Cinsault. Tapi dengan prosesnya short maceration, jadi dia warnanya kayak begini. Ya. Berarti ini udah istilahnya red wine juga, cuman prosesnya yang dibikin lebih pendek lah. Benar. Nah, makanya itu orang Indonesia tuh kurang familiar banget. Gua dulu tuh punya 3 wine, red wine, white wine sama rosé. Yang jalan itu red white, rosé ini nggak jalan. Gua tawarin orang nggak mau, nggak pernah minum. Mungkin mereka nggak tahu, apa mereka nggak paham ataupun nggak pernah coba. Sulit banget. Gue di Jaan ini jual rosé itu sulit. Kalau aku sih ngelihatnya sekarang trennya tergantung tempatnya bang. Karena tempat itu balik lagi, tempat itu menentukan customer behavior. Aku bilang, ya kan. Kalau ngomongin kayak di beach club, ya kan, panas-panas di Bali nih. Iya. Yang paling moving tuh aku lihat sebenarnya rosé atau white wine atau sparkling. 3 itu. Kalau kita ngomongin kayak beach club, yang kayak gitu kan. Rosé lumayan moving sebenarnya. Apalagi sekarang aku lihat kan konsep banyak teman-teman tamu-tamu lokal datang ke Bali. Dan sekarang udah somehow dengan pandemi ini banyak banget sebenarnya opportunity tamu-tamu lokal tuh banyak beli wine sekarang. Dan salah satunya yang rosé yang dicari. Ya kan. Itu sih sekarang balik lagi ke tapi kalau mungkin tempat kayak fine dining, mungkin kayak dalam tanda kutip kayak pub dan sebagainya, mungkin yang lebih moving itu red. Karena tempatnya itu sendiri bikin kita pengen minum red wine kayak begitu sih bang. Nah sama satu lagi Lid, udah nih red wine, white wine, yang manis. Kadang tamu tuh ada wine nggak? Ada. Gue minta yang manis. Nah, kita sendiri ini bingung nih. Wine yang manis itu seperti apa? Karena gue dulu tuh nggak familiar dengan wine yang manis. Karena gue familiarnya ya dengan wine-wine yang seperti ini rasanya, yang kayak Shiraz, kayak Vino, kayak yang Zinfandel, Riesling. Gue cuma familiar yang itu. Ketiba kerja di sini dan orang minta teriak wine manis. Itu kenapa sih hadirnya wine manis itu? Dan rata-rata Indonesia.
Bule tamu gue tuh nggak pernah mau wine manis. Ya, ini karena lidah kita lebih mengapresiasi yang namanya manis ya. Mungkin ya. Salah satunya. Balik lagi sih sedikit theoretical. Sebenarnya itu juga terjadi sering di outlet, terutama bukan gimana ya, tapi tamu-tamu yang lokal biasanya itu diminta manis. So sebenarnya hampir 90 let's say 90% wine itu dibikin sebenarnya dry. Jadi lawannya manis, kalau di wine itu dry namanya. Ya nggak ada manisnya sama sekali ya kan. Yang sering misunderstanding lah aku bilang. Orang tuh bilang manis, tapi sebenarnya itu nggak manis. Di mindsetnya manis. Oke, aku selalu bikin simple kayak begini. Ketika kita bawa jeruk, kita cium, enak banget nih jeruknya. Manis banget kayaknya. Manis banget. Tapi ketika kita taste, itu belum tentu manis kan? Belum tentu manis. Ya. Tapi otak kita udah mengatakan manis. That's the thing happen dengan di industri juga. Yang aku sering training ke timku. Jadi ketika ada tamu bilang, aku pengen wine yang manis dong, kita tanya tamunya. Kita memang ada wine manis bang, yang sweet wine lah kita bilang, sweet wine dan sebagainya. Emang dasarnya benar-benar manis. Memang ya manis. Kan? Tanya dulu, dia mau manis itu kayak gimana? Oh, aku suka manis, tapi aku sering minum Sauvignon Blanc. Aku suka Chardonnay. Berarti ekspektasi customer itu adalah sesuatu yang berbau fruity. Ya. Ripe fruit, yang kayak mango, yang kayak mandarin baunya, passion fruit, yang kayak begitu. Itu otomatis karena kita mencium otomatis bilang manis. Padahal di lidah itu sebenarnya nggak manis sebenarnya. Itu jauh dari kata manis. Yes. Nah, tapi kalau dia bilang, oh aku sering minum Sauternes, for example, aku sering minum sweet wine, ya udah, aku sering minum port, ya berarti manisnya itu memang benar manis artinya. Benar manis. So itu sih miskonsepsi yang sering terjadi di customer dan salah satu tugas dari sommelier atau server secara keseluruhan tim service yang kita pengen meluruskan nih. Bapak mau manisnya apa nih? Kalau manisnya yang bilang Pak fruity, oke, kita kasih Sauvignon Blanc, which is sebenarnya itu nggak manis sebenarnya. Nggak manis gitu ya. In term of palate ya nggak manis. Tapi kalau memang manisnya memang benar-benar manis, ya udah kita kasih yang manis. Dan sekarang sih memang lagi banyak sih yang nyari yang manis banget, yang easy to drink ya kan. Ya setelah inilah modanya kan dia juga ini sweet, agak punya ada sweetnessnya di wine ini ya kan. Dan juga dapat sensasi nggak cuma minum wine juga, tapi kayak ada bubble-nya, kayak minum ini kan sangria dan ada manisnya itu. Which is sekarang aku lihat memang dengan perubahan market yang terjadi di F&B industri atau hospitality industri keseluruhan, wine manis dalam kutip benar-benar yang memang taste-nya manis, banyak dicari sekarang sih bang. Banyak banget, apalagi cewek. Cewek dikit-dikit, aku mau wine yang manis. Giliran ditanya mau wine-nya apa? Pokoknya yang manis. Mau yang fruity apa? Nggak, aku tuh pernah minum di sana tapi manis. Gue bingung jadinya kan. Gue bilang udah nggak punya sommelier, gue dijebak dengan tamu yang ini. Gue cobain aja ini mbak ini nih. Ujung-ujungnya apa yang dia pilih? Cabernet Merlot. Ya, which is itu nggak manis kan? Iya, itu nggak manis. Nggak ada manis-manisnya tuh. Gue bilang manis mbak ya. Ini kok yang pernah saya minum ini rasanya manis kok manis. Gue sih pernah nyoba Cabernet Merlot tuh nggak ada manis-manisnya. Tapi ya udahlah, mungkin dia udah mindsetnya ini udah manis. Ya. Sama kayak inilah, aku bilang kita ada Malbec di sini, ya kan? Malbec dan Malbec gini, aku lihat sekarang di Bali terutama banyak sih lumayan yang nyari Malbec, which is kalau kita balik lagi Malbec itu sebenarnya grape yang nggak terlalu terkenal lah, kan? Nggak seperti Merlot, nggak seperti Pinot Noir, Shiraz atau yang Cabernet lah. Malbec something new yang memang identik dengan Argentina dan lain sebagainya. Tapi sekarang banyak yang cari dan banyak yang mempersepsikan ini wine manis. Sebenarnya ini nggak manis, dry. Iya, dry. Tapi persepsinya tasting note-nya itu dia memang kayak dry fruit. Iya. Kalau kita ngomongin dry fruit, berarti kan udah kayak yang manis banget ya. Ya, dry fruit, plum dan lain sebagainya memang terasosiasikan dengan manis. Dan orang itu bilang, oh ini Malbec manis. Manis. Oh, oke. Padahal nggak manis. Padahal ya secara palate itu sebenarnya nggak manis. Jadi itu sih yang paling sering sih selama aku kerja sekarang di industri yang paling sering
kita luruskan, bukan kita luruskan ya. Kita cari kebenarannya kemananya, ya kita tanya customer mau apa dan sebagainya. Kita nggak mungkin bilang ke customer, wah aku dia minum Chardonnay habis itu lah, ini nggak manis loh, kan kita nggak mungkin kita bilang kayak nggak mungkin, pasti nggak mungkin. Ya kita kasih aja. Itu artinya sommelier. Jadi kita memang sommelier itu kayak storytelling juga bang, ya kan? Gitu. Dia kita kasih rekomendasi kan. Oh aku pengen wine ya, Bapak mau wine apa? Punya preference nggak? Oh kalau enggak wine apa aja deh. Oh ya udah kita lihat makanannya apa. Oh ternyata dia makanannya fish, ya udah kita go to white wine, ya kan. Abis itu udah white wine kita lihat juga tamunya. Apakah ini tamunya profil tamunya kayak gimana? Itu juga menentukan apa yang kita offering. Jadi itu salah satu key rule-nya si sommelier. Berarti secara nggak langsung istilahnya sommelier ini adalah yang mengarahkan dia untuk minum wine yang benar ya. Mensuggest. Ya, mensuggest. Goal kita simpel sebenarnya. Make the guest happy with the wine selection. Ya kan? Aku personally kalau ada tamu minta suggestion, kita tes, yang paling kita tunggu adalah dia suka atau enggak. Iya. Kadang-kadang kita udah suggest, habis itu kita harus pergi dari section. Kita cepet-cepetan ke section, cek ke waiternya, bro gimana? Dia suka nggak banyak? Suka pak. Langsung kayak kebanggaan gitu loh. Iya, benar-benar. Kita balik, kenapa? Ternyata dia nggak suka. Tapi dia bilang, oke dah bilang. Ya ada kekecewaan juga di sana. Enaknya ya karena kita memang tugas kita ngedrive ya. Dalam artian itu yang aku bilang, mau make sure tamu tuh happy dengan apa yang dia minum. Betul, ya kan? Betul banget. Dan wine seperti aku bilang ada banyak story behind itu. Nggak semua customer yang tahu kan. Hanya sekedar minum aja. Ya, jadi gimana kita bisa kayak main puzzle lah. Ini cocok nggak sama ini? Ini cocok nggak sama ini? Wine ini cocok nggak kira-kira dengan guest expectation yang gini? Iya benar. Cocok nggak sama guestnya kayak gini? Itu banyak banget sih. Banyak banget yang harus kita pikirkan. Tapi pernah nggak lu dapetin customer yang pengen banget wine, udah lo jelasin abis-abisan, tapi dia tetap minta wine-nya dia harus ada? Ada juga sih. Ada juga. Tapi and that point kita sebenarnya balik lagi sih. Yang semua decision makernya kan tamu kan. Kita bisa mendireksi. Bahkan kadang-kadang ada aku juga lihat tamu dalam tanda kutip yang ini wine bagus kok digituin ya minumnya dalam tanda kutip. Tapi dia tamunya pengen itu ya udah. Kita nggak bisa apa-apa. Ya haknya dia kan. At least we do our best to explain ya kan ke tamu harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Kalau bapak mau ini harusnya kita punya ini, kita punya ini, kita punya itu, kita punya ini. Berarti intinya kalau tamunya enggak aku pengen itu ya udah. Oke. Ya udah. Untuk sommelier sendiri, lu kan pasti knowledge produknya banyak. Seingat lu berapa banyak apal wine dari negara-negara? Berapa banyak? Waduh. Seingat lu aja sih, gue ingat ini. Kira-kira. Banyak sih bang. Aku nggak bisa. Ya? Dari berapa negara deh misalnya? Ya. Argentina kah? Prancis? Oke, kita mulai dari Eropa ya. Eropa. Yang ku tahu ya karena Portugal, Spanyol, Italia, Perancis, ya kan, Inggris, Hungari, Yunani, Cyprus juga ada. Habis itu kita ke South Afrika ya, South Afrika. Habis itu kita ke Amerika, USA, Kanada, Chili, Argentina, Uruguay. Habis itu kita ke Australia, New Zealand. Habis itu kita ke Asia, ada China, ada Thailand. China juga ada ya? Ya, dan jangan lupa Indonesia. Pastinya ada. Kita wine kita juga nggak kalah sih bang. Gila bro, ya, lu ngapalin lebih kurang tadi gue hitung sekitar 20 negara. Lu pelajarin tentang wine yang mereka tuh luar biasa loh. Daya ingat lu pasti kuat ya? Gimana ya? Yang paling bikin sih sebenarnya kita sering baca sih. Baca ya kan. Memang sih yang paling, makanya gini. Kita boleh baca di buku. Tapi yang paling the best teachernya kita adalah di operational. Atau ketika kita emang tiap hari ngeliat. Ya kan. Ini lah. Kita di buku bilang Malbec dari Argentina, Rosé dari Provence dari Prancis, tapi kita nggak pernah lihat. Ya kita nggak hafal.
Apal-apal mungkin apal di buku, tapi ketika ngelihat aslinya ini apaan ya? Padahal kita udah apal di buku. Tapi beda halnya kalau kita memang udah terjun di industri itu, ya kan dari botolnya adalah oh ini dari ini. Udah paham. Karena kita udah pernah ngelihat itu. Iya. Dan menurut aku itu sih yang paling memegang peranan penting kemana kita bisa mengidentifikasi wine dan gimana kita bisa menghafal wine itu. Itu sih yang paling penting banget. Keren guys, dia ini menghafalkan, gue hitung tadi gue hitung sendiri itu sekitar 20 negara yang dihafalin masalah. Yang jelas satu negara itu gak mungkin punya satu wine ya. Pasti banyak. Banyak sih. Dari kota ini satu negara misalnya katakan kayak di Indonesia, Bali pasti ada. Dari desa ini tuh banyak. Gila lu pelajarin semua tuh bro, gak capek? Passion sih bang. Passion ya. Tapi lu menikmati nggak sih apa istilahnya sommelier ini lu menikmati nggak? Menikmati. More and less aku punya keyakinan aku bisa di mana aku sekarang in term of position aku dalam artian karir aku itu sangat terbantu dengan aku punya skill di sommelier. Iya pasti. Kalau aku boleh bilang itu kayaknya kalau kamu punya skill di sommelier kayak punya jalan tol itu loh untuk punya karir di F&B industri. Jadi itu yang aku saat ini try untuk convince ke tim-timku, kamu boleh jadi seorang waiter, ya kan? Kamu boleh jadi seorang bartender. Maybe you are good bartender, maybe you are good waiter. Semua orang bisa taking order, semua orang bisa. But ketika kamu punya nilai plus, apapun yang pengen kamu pelajari sebagai nilai plus, ya kan? Salah satunya mungkin di sommelier. Itu akan membukakan gerbang dunia yang lain buat kamu. Iya. Ya kan? Benar. Kamu nggak akan berlomba lagi dengan waiter-waiter itu. Iya. Karena semuanya udah sama. Sama. Tapi ketika kamu memiliki gini, udah kayak punya jalannya sendiri. Jadi nikmatin aja. Makanya aku sih bersyukur banget karena sudah aku bilang tadi kan punya guru, punya lingkungan yang mendukung untuk belajar itu, jadi emang benar-benar passion di sana, ada momen belajar dan sampai sekarang pun masih belajar wine, sampai sekarang masih belajar. Iya. Nah, lu belajar sendiri kan itu melalui buku, tapi abis itu lu cobain rasa wine-nya juga. Paling banyak sih kalau belajar teori itu paling banyak di HP sih bang sekarang. Di handphone lebih gampang ya. Iya zaman sekarang. Jadi nongkrong baca. Nongkrong istirahat kadang-kadang cuma ya lihat-lihat follow IG-nya kan. Oh ada sesuatu yang baru nih apa nih ya kan. Betul. Tapi seperti aku bilang tadi not only knowledge ya. Ya kan banyak orang yang aku kurang setuju adalah sommelier itu all over knowledge. No. Remember sommelier itu kerjaan. Iya. Kamu tuh bukan sarjana. Iya benar. Kalau ngomongin sarjana ya udah pinter-pinteran. Iya kan. Tapi sommelier itu is a profesi. Kalau ngomongin profesi apa? Gimana kamu perform sebagai seorang profesional di the floor ya kan. Kamu boleh pinter. Tapi kalau kamu nggak bisa nyervis tamu, nggak bisa ngomong sama tamu, what's the point? Iya benar juga. Iya kan? Iya benar. Ya kan. Itu yang aku bilang. Sama juga ketika kamu bilang next stepnya adalah how to understand the wine, mengapresiasi wine itu. Jadi ketika kamu, aku pengen gini, kalau kamu nggak pernah coba, gimana kamu bisa ngomong? Oh iya sih. Semuanya di buku, wine dari A sampai Z, kamu cuma hafalin. Tapi nggak pernah coba, percuma. Coba. Jadi sedemikian kompleks menurut aku sommelier itu, ya kan? Aku paling, let's say paling alergi ya kalau kita ngomongin sommelier ya. Ada seorang yang pintar di buku. Tapi ketika on the surface, ini apaan? Nggak tahu apa-apa malahan. Karena Indian hospitality industry bang, kita tuh di hospitality. Gimana lo greeting tamu, gimana kamu senyum sama tamu, gimana kamu approach tamu. That's a big matter loh. Iya. Itu yang big matter. The rest is bonus for me. Iya benar. Ya kan? Itu yang harus kita pelajari sih. Tapi cukup lama juga lo mendalami dunia sommelier ini ya. Nggak hal yang nggak bentar juga, dan istilahnya lu bener nuangin waktu lu untuk belajar sommelier ini dan jadilah yang sekarang. Yes. Berarti lu happy banget berarti lu ya? Happy ya karena aku bilang tadi banyak benefit yang aku dapetin. Menunjang karir aku sampai sekarang. Koneksi, skill yang aku punya. Kalau dibilang belajar tuh sulit bang. Boleh lah, dalam arti aku boleh cerita lah. Ketika kompetisi itu aku bisa seminggu tuh mengisolasi diri di kamar untuk belajar doang.
Belajar ruang isolasi untuk persiapan prepare kompetisi. Jadi sebelum ada COVID aku udah isolasi diri di sana. Karena persiapan. Karena perlu konsentrasi kan. Yes. Ya kan? Ya imagine aja kita harus ngapalin yang daerah Prancis for example lah. Yang dari kota habis itu desa, habis itu kayak dusunnya itu. Apa? Kita harus hafal. Kita nggak pernah ke sana. Iya. Belum lagi libat ngomonginnya kan. Itu Prancis ribet banget emang. Kalau itu gampang kayak lidah di kita ngomongin kan gampang kan. Bogor apakah dan sebagainya dan pasar gampang. Ini apaan? Bacanya aja agak bingung. Kulit kita kan. Iya, benar juga. Ada ekstra di sana sih. Tapi balik lagi sih menikmati momen sih Bang. Menikmati momen dan karena yang paling utama itu passion. Aku punya keyakinan passion itu kan bring you everywhere where you want to go. Oke. Kalau lo nggak punya passion ya udah diem aja di rumah nggak kemana-mana. Iya kan. Nggak ada yang dituju juga. Yep, jadi lo mau ngapa-ngapain serba salah. Kalau lo ada passion kemungkinan lo bisa go ahead. Bro, seandainya nih, ini kan yang nonton banyak banget nih. Pengen kenal lo lebih dekat, pengen belajar yang di rumah yang awam nih pengen belajar, ya setidaknya belajar. Bang gimana sih begini? Boleh nggak di share Instagram lo? Boleh. Apa nama Instagram? Nanti kita tag aja. Oke, Instagram aku _Alit Susila. Wah, _Alit Susila. Yap. Itu langsung nanti direct lo ya. Yep. Boleh, berarti kalau orang-orang mau DM tuh. Boleh. Belajar ya? Boleh, belajar. Jadi gini, aku bilang lah aku berasal bisa cuma belajar wine ini karena aku dulu disupport. Iya, benar. Ya kan? Dan aku sekarang goalku adalah gimana kita bisa mencetak orang-orang baru yang bisa belajar gini. Iya, benar. Ya kan? Karena kesuksesan kita bersama itu is very important, apalagi kita ngomongin di Bali kan. Jadi ya sekarang sih ngelihat dengan asosiasi yang kita punya dan juga di tempatku kerja, jadi kita emang benar-benar fokus untuk gimana mencetak bibit-bibit baru. Jadi kalau ada, biarpun orang bukan di satu outlet dengan aku, tapi kalau mereka pengen willing to learn, why not? Iya, ya kan enggak? Wadahnya udah ada, orangnya udah ada, ayo kita belajar bareng-bareng. Jadi buat teman-teman yang di rumah, kalau kalian mau belajar nanti boleh DM si Alit, ada di Instagram nanti kita tag ya. Dia dengan logowo mengajarkan ilmu sommeliernya dia. Walaupun ilmu sommelier ini nggak murah ya. Gue rasa sih nggak murah nih. Kalau sekolah mungkin ada nggak sih sekolahnya? Sekolah ada, itu yang aku bilang tadi kan ada WSET kayak sertifikasinya itu loh. Ya, itu biasanya kalau di Bali sekarang aku kasih clue untuk level, kan ada level-levelnya tuh. Ada level-levelnya. Level yang WSET itu aku lihat sih kalau nggak salah itu sekitar 5-6 juta. Wow. Itu level yang paling standar lah. Standar banget ya. Bisa bedain mana red sama white. Ini red, merlot gini lah. Yang paling ya kalau kita bilang untuk profesi atau pengen memang fokus di sommelier itu ya at least kita level 2. Dan itu will cost you around 12 sampai 13 juta. Wow, itu berapa bulan belajar? Kalau belajarnya balik lagi sama kita, tapi dari proses itu biasanya ya 3 hari 4 hari saya belajar kursus di gininya, di kelasnya. Ya, di kursusnya itu di kelasnya cuma 3 atau 4 hari sih kalau nggak salah. Wow, guys. Mumpung gratis belajar sama Alit, nanti kalian DM dia. Asik banget kita bicara malam ini. Alit, ini kan gue samar-samar ingat-ingat lupa nih. Wine itu ada, setahu gue tuh ada Cabernet Merlot, ada Cabernet apa aja sih? Coba bisa lo nggak kasih tahu teman-teman yang di rumah. Wine itu ada Cabernet Merlot, ada Pinot Noir, ada Zinfandel, ada Riesling, apa aja sih? Gue lupa. Ada berapa sih jenisnya? Grape-nya ya? Grape-nya kan kita kalau ngomongin grape dari still wine itu kan sebenarnya ada 2 yang paling gini kan. Ada red sama white. Grape-nya. Jadi kalau white yang paling banyak, white kalau kita ngomongin banyak banget ya. Banyak. Tapi yang paling paling populer lah sebenarnya sekarang. Itu ada Sauvignon Blanc. Habis itu ada Riesling. Ada Pinot Grigio, habis itu ada Chardonnay. 4 itu biasanya yang banyak lah. Yang familiar di sekarang. Kalau untuk red itu biasanya kita ada Pinot Noir, ada Shiraz, ada Merlot, ada Cabernet Sauvignon, sekarang juga ada Malbec yang lagi gini. Baru. Itu yang paling banyak yang ada sekarang. Sama gue pernah dengar tuh Old World Shiraz sama New World Shiraz. Itu maksudnya apa sih?
Itu cuma sebenarnya penamaan aja sih beda. Penamaan aja. Kan. Shiraz itu kan Shiraz atau Shirah dibilang. Shirah itu untuk yang di Perancis. Untuk yang di Perancis. Di Old World lah bilang stylenya. Mereka bilang itu Shirah. Ya kan. Kalau untuk di Australia dia bilang Shiraz. Ya. Planting tumbuhannya sama sih, tapi beda pengucapan aja. Beda pengucapan. Berarti dia grape-nya sama ya. Grape-nya sama. Mungkin labelnya aja yang labelnya beda. Labelnya beda. Makanya gue pernah lihat tuh ada Old World Shiraz, New World Shiraz, New World Pinot, Old World Pinot. Itu gue dulu tuh kan gue kerja di bidang pergelasan. Itu benar kata lu tadi. Minum wine itu pakai gelas yang tepat, pakai cara yang tepat, dan akan menghasilkan wine itu nikmatnya luar biasa. Gue itu begitu dulu. Karena gue belajar dulu tuh, ini ada gelas Pinot tuh ada ya, ada sendiri gelas Pinot. Gue sih nggak tahu nih kalau dunia wine ya. Kalau di gue dulu pergelasan itu ada gelas Pinot Noir, ada gelas Cabernet Merlot, ada gelas Chardonnay, ada gelas Riesling, dan gelas Champagne pun itu beda Pak. Ada Champagne Flute, ada Champagne apalagi tuh yang tinggi itu kayak grappa. Grappa. Nah, itu kan banyak banget. Mungkin nggak sih gelas ini ngikutin wine-nya sendiri? Maksudnya gini loh. Ini gelas Pinot. Nguarin wine Pinot. Maksudnya nguarin wine Pinot, keluarlah gelasnya Pinot. Itu seiring nggak sih dia? Apa memang ya udah bikin aja gelas? Sebenarnya konsepnya itu kan memang karakter dari wine itu beda-beda. Ya kan, karakter dari wine Pinot Noir sama Merlot sama Cabernet sama apalagi kalau white Sauvignon Blanc dengan Riesling dengan Chardonnay itu beda-beda. So desain awal yang aku tahu kenapa gelas itu beda-beda shape-nya. Itu pertama adalah it's all about sense. Itu semua itu aku bilang wine is art. Benar. Itu aku bilang terlalu sayang kalau kita minum wine, ayo ajar aja yang penting habis Ada momennya di sana kita menikmati dari warna dan sebagainya. Dan dari gelas itu sebenarnya yang pertama adalah baunya itu udah beda. Jadi kalau spesifik gelas dipakai dengan spesifik grape-nya dia, itu kan mengeluarkan aroma maksimalnya dia. Ya kan? Itu untuk aroma. Yang selanjutnya paling penting adalah palate, di taste-nya. Ya kan? Jadi kan masing-masing wine itu memiliki karakter yang berbeda, ya kan? Acidity-nya beda, bodinya beda. Dan dibikinlah sedemikian rupa gelas itu yang mana ketika gelas itu memang beradaptasi dengan lidah kita. Dan ketika wine itu masuk ke lidah, jadi indera-indera perasa yang pas itu nembak langsung ke lidah, di lidah. Jadi sensasi itu terdapat. Rather dan kita minum gelas wine biasa, habis itu kita masing-masing wine itu punya karakternya masing-masing. Secara general masuk ke mulut kita semuanya kayak semua indera kita dapat, kan? Benar-benar. Tapi ketika kita pakai spesifik gelas, ada sains di sana tiba-tiba dengan bentuk gelas yang beda, si molekul rasa itu nembak ke palate kita yang benar-benar match dengan si molekul itu. Jadi itu sih aku sempat pelajari juga kan, sempat juga ikut di kelas yang tentang pergelasan lah aku bilang. So sedemikian complicatednya. Ada sains juga di sana ya kan. Bukan cuma ya udah aku pengen gelas Pinot Noir, aku pengen lucu-lucuan aja bentuknya kayak gini loh. Jadi ada reason kenapa bentuknya lebih lebar, kenapa yang Cabernet lebih rimnya lebih kecil. Habis itu yang Pinot Noir itu mungkin dia lebih besar dan lain sebagainya. Ada reasonnya di behind itu. Oke. Nah, bro, gue tuh bukan pernah dengar sih. Gue pernah lihat, silakan minum dulu, bro. Thank you. Wine itu dia ada tempatnya namanya decanter. Seberapa penting decanter itu untuk wine yang berumur? Decanter is very important, apalagi untuk wine yang berumur ya, terutama untuk yang red wine. Seperti aku bilang sih, konsepnya salah satu fungsi yang paling penting dari decanter itu untuk aeration. Seperti aku bilang tadi, kontak sama udara. Benar. Ya kan? Jadi bisa dibayangin nggak, wine itu is alive. Kita bisa bilang is alive. Dia liquid tapi dia hidup sebenarnya. Iya kan? Benar. Ada nyawanya. Iya kan. Jadi wine yang lama, sekitar 20 tahun atau 10 tahun, ya kan. Ketika kita buka, dia itu perlu waktu untuk
berinteraksi dengan udara. Dengan tempat yang baru lah Iya kan. Jadi dekanter tuh membantu karena konsepnya dekanter kan biasanya dia lebih besar. Kan? Lebih besar ya. Ya kan besar, habis itu lubangnya di atas tuh kecil, habis itu gede banget. Jadi dia itu udara itu masuk dan dibiarkan berinteraksi sedemikian rupa dengan wine sehingga wine itu mengeluarkan semua the best dari wine itu sendiri. Itu yang pertama. Itu namanya aeration istilahnya kan. Yang kedua adalah sedimen removal. Jadi memisahkan sedimen. Oke, ya kan? Karena wine tua tuh biasanya dia punya sedimen. Punya sedimen ya, pasti ada. Ada sedimen biasanya, memang dari proses alami dari wine itu sendiri. Ya kan, ada sedimennya. Habis itu pakai dekanter kan, kalau di sedimen tuh kasihan banget sih gelas kita wine mahal, tiba-tiba kita lihat ada sedimen sini, ya kan. Jadi emang itu dipisahkan dengan proses, jadi dipisahin sedimennya yang kotor didiemin di botol, yang dapat di dekanter itu kita dapat wine yang bersih, ya kan. Ya kan? Jadi penting banget berarti untuk wine, tapi wine yang tua ya. Kalau mungkin wine yang muda penting nggak sih untuk umur-umur yang kayak ini nih? Ini kan 2018 nih, dia bukan pantas bahasanya. Tepat nggak sih masuk ke decanter untuk wine yang muda? Untuk gini loh, balik lagi sih, is it the way how we enjoy the wine kan, gitu ya kan. Ada juga mungkin wine yang kalau decanter untuk wine yang tua ada reasonnya. Ada reasonnya. Kalau untuk wine yang muda pun, kalau aku personally mungkin nggak penting, nggak perlu ya, nggak terlalu perlu. Tapi kalau memang kita balik lagi ke personal kita kan, somehow kita harus akuin dekanter tuh juga meningkatkan prestis kita kalau kita di restoran. Lihat, ada yang pakai dekanter keren nih. Mewah nih. Ini kayaknya wine-nya nih pasti 10 jutaan nih. Karena pakai dekanter kan. Ada pride di sana. Dari customer perspektif, ya kan. Intinya kalau tamu pengen pakai dekanter, balik lagi sih, we can provide dekanter kalau tamu. Tapi kalau ditanya apakah itu esensial dan penting untuk menikmati wine itu sendiri, bisa tidak, tapi mostly tidak. Ya kan. Kalau mungkin wine yang muda, mereka udah aku bilang tadi kan, dia bisa berinteraksi dengan udara cepat di gelas itu loh. Tapi ya kalau balik lagi, kalau mau pengen dekanter, why not? Kenapa enggak? Benar. Yang penting kita provide aja. Gue jujur di Jaan punya decanter. Ada decanter tapi ya satu doang. Kalau ada tamu, terkadang kan minta wine yang lumayan umurnya lumayan ada, ya udah deh gue tuangin ke decanter. Kadang tamunya tuh bingung, wine saya mana? Ini Pak, udah saya wadahin ini apa ya? Ini decanter, gue bilang, Pak, fungsinya untuk biar bernapas wine-nya, gue bilang. Oh iya, tapi ya memang ada penting banget sih. Untuk wine muda kayaknya lo nggak rekomendasi ya? Nggak rekomendasi sih Bang. Karena dia masih muda itu kan. Masih muda. Iya. Nah untuk wine sendiri, lo pernah coba wine yang umur berapa sih? Rasanya seperti apa sih menurut lo sendiri nih? Yang paling tua lo pernah coba tahun berapa gitu? Aku lupa ya, tapi kalau nggak salah itu sekitar 1970-an deh. 1970? Yap. Aku pernah nyoba yang dari... Itu bukannya udah butek banget? Butek sih enggak kayaknya. Butek sih enggak sih. Tapi warnanya udah kayak faded itu loh. Udah pekat banget ya? Enggak, itu kebetulan aku minum itu enggak. Kalau red wine, yang aku minum itu red wine. Jadi kalau red wine itu secara theoretically ketika dia semakin tua dia akan semakin faded warnanya, semakin apa istilahnya, enggak terlalu shiny gitu loh. Agak pudar lah istilahnya, agak pudar. Jadi dapat pengalaman yang luar biasa ya kan, dapat salah satu dari wine dari Prancis, dari Burgundy, Pinot Noir yang memang notabene salah satu wine daerah yang terkenal dengan wine yang mahal. Dapat itu ya paling pertama kalau ditanya gimana rasanya, exciting sih. Yang paling pertama exciting. Belum masuk ke pilot aja udah ngeliat botolnya, waduh ini dah luar biasa. Luar biasa dan emang sih nggak segelas, mungkin sedikit kan, karena kan itu memang untuk customer dan lain sebagainya. Tapi ya exciting, taste-nya wow sih. Wow sih. Tapi itu memang pasti enak banget ya. Dari aroma aja mungkin wah gila ya. Gue tuh pernah ngeliat wine harga satu mobil. Itu gue sih boleh aja sebut merek, Petrus. Wah gila, Petrus gila mahal. Kenapa sih Petrus itu bisa mahal? Dari lo sebagai sommelier menilainya apa sih yang dinilai itu bisa mahal? Dari perspektif lo sendiri nih. Oke.
kita balik lagi sih, harga mahal itu pertama sih mungkin kualitas ya. Yes. Kualitas. Yang kedua adalah ngomongin hukum ekonomi deh. Yeah. Ada supply sama demand. Yes, Ya kan? pasti. Demandnya tinggi tapi supply-nya nggak banyak, it will be ngangkat harga kan. Lebih ngangkat harga. Ya, itu juga terjadi menurut aku sih Petrus. Karena pertama kan memang kualitasnya Petrus itu berada di daerah Prancis yang mana memang terkenal. Terkenal banget untuk di Pomerol dia memang terkenal salah satu ya kayak dusunnya di Prancis yang paling terkenal untuk wine-nya kan. Itu satu. Tapi dan dia memang Petrus memang sedikit bang produksinya. Nggak banyak emang. Nggak banyak. Jadi it's very ya kalau bisa ngomong ya kayak koleksi gitu loh, ya, art. Dia bikin per vintage keluar rasanya cuma 600 botol udah habis. Itu pun dibagi seluruh negara ya kan. Itu udah kayak inden. Kapan bikin Petrus nih bayar duluan nih gitu. Dulu. Ya kan. Tapi emang kayaknya pemburu Petrus tuh banyak juga ya. Ngeri lu kadang. Walaupun mahal kayak gitu, mungkin dikoleksi mungkin. Kalau diminum gua rasa enggak ya. Ya, that's why I say to you, it's art. Iya. Sama kayak lu punya lukisan yang mahal di rumah, lu pajang, itu kebanggaan buat kamu kan. Iya, pasti. Dan dalam hal ini ya wine-nya itu is art. Kamu punya Petrus yang cuma lihat for example itu cuma masih tersisa cuma beberapa ratus di dunia dan dari bermiliar-miliar penduduk di dunia kamu salah satu yang punya. Berarti kan ada pride-ness di sana. Ada pride-nya, benar gila. Mungkin malah itu sebenarnya nggak diminum cuma dipajang aja. Dipajang aja. Aku punya ini loh, kayak gitu kan. Tapi kalau kita simpen dengan cara yang nggak benar pasti akan rusak ya. Pasti akan rusak. Benar nggak sih itu kadang orang tuh bilang ini gini nih cara naruh wine yang benar tuh bilang nggak rusak. Benar nggak sih itu cara penempatannya? Ada penempatan memang sangat menentukan. Tapi lu sommelier belajar juga masalah itu. Storage kita belajar. Salah satu yang paling esensial kita untuk itu kan storage kan gimana kamu menaruh di temperatur yang benar. Habis itu pencahayaannya nggak boleh terlalu terang. Habis itu kelembaban kan. Kalau kita di Indonesia mungkin kita cuma pakai di wine chiller selesai. Yes. Ya kan. Hanya sebatas ini udah selesai pokoknya. Tapi kalau kita lihat movie dan pernah kesempatan ngelihat itu secara langsung memang biasanya di bawah yang tidak ada sinar matahari. Memang wine itu kan sebenarnya nggak boleh terlalu sering kena sinar matahari. Pencahayaannya remang-remang itu dan kelembaban nggak boleh dia terlalu lembab. Habis itu suhunya nggak boleh terlalu panas. Ya kan pas room temperaturnya di Eropa lah sekitar 18 derajat atau sekitar 20 itu. Ya itu kan menentukan kualitas wine. Oke. Nah lo sendiri sebagai sommelier menurut pandangan lo Indonesia kan sudah punya wine sendiri. Ini kita nggak boleh sebut merek karena bangga nggak lo? Bangga banget bang. Berarti Indonesia tuh bisa bersaing ya? Bisa bersaing. Dan dalam artinya gini, kita juga harus lihat wine-wine lokal sekarang itu kan semakin banyak ya. Semakin bertumbuh lah. Makin bertumbuh which is itu good sign kan. Ya kan. Nggak mungkin ada orang yang bikin sesuatu kalau itu fail sebelumnya. Ya, bener kan? Betul. Kalau orang lain udah nggak sukses ngapain kita ngikutin yang nggak sukses kan gitu modelnya kan. Dan kita lihat juga beberapa wine dari lokal tuh udah dapat pengakuan internasional. Yes, At least gue tahu. Sampai Asia lah. Iya. Ya kan? Udah diakui lah. Udah diakuin ya kan. Iya. Of course masih ada beberapa PR besar buat kita. Buat wine lokal ya. Wine lokal. Tapi kita di track yang benar. Iya. Untuk getting there tuh loh. Ya kan. Gini aja lah. Prancis, Spanyol, Itali, dia itu dari beribu-ribu tahun yang lalu bang belajar bikin wine. Udah duluan. Nah kita sekarang nggak mungkin kita bikin baru nggak tahu aku lesnya 10 tahun tiba-tiba udah jadi. Mereka pun yang di jauh sana memerlukan proses beribu-ribu tahun untuk panjang waktunya. Iya, untuk menjadikan itu. So ada prosesnya di sana. Ada prosesnya di sana dan kita kan sekarang bersyukur kan teknologi udah banyak maju. Ya kan. Sekarang pun aku sangat impress bahwa grape kalau dulu kan cuma grape lokal dipakai kan. Grape lokal. Yang ada di Bali dipakai. Habis itu kan ada juga yang ambil grape dari luar, habis itu prosesnya di Bali. Jusnya aja. Iya ya kan. Yang sekarang yang terjadi adalah malah udah ada winery yang mengembangkan grape luar negeri itu di Bali. Nggak kalah. Ya kan. Itu yang aku bilang kita in the right track. Mudah-mudahan dengan teknologi dan sumber daya manusia yang kita miliki, kita bisa, at least kita bisa berbicara lah di Asia. Lebih matang lagi. Iya. Bro, perbedaan sommelier dengan winemaker itu apa sih? Kalau winemaker kan orang yang bikin wine.
Oke. Ya, Oh kan? dia. Ya biasanya di Tapi memungkin nggak sih? Memungkinkah nggak dari sommelier ke winemaker? Dari sommelier ke winemaker. Mungkin nggak kira-kira? Kalau dibilang mungkin aja sih Bang. Mungkin ya. Mungkin. Tapi jarang sih aku lihat ya. Karena dua disiplin ilmu yang beda aku bilang. Oke. Ya kan, sama-sama wine, tapi yang satu bikin wine, yang satu gimana kita bisa jualan wine. Menjelaskan wine, ya kan. Jadi kayak gini, winemaker mungkin nggak terlalu ngurus sommelier. Yes. Ini produk gua, lo jual. Ya kan. Pokoknya laku aja. Iya. Tapi sommelier harus ngerti, oh kenapa sih produk ini bisa kayak gini, gimana taste-nya, gimana prosesnya, itu kita pelajarin. Tapi si winemaker, bukannya ini produk gua, ya udah. Yang penting udah jual, bikin lo jual. Iya ya kan. Tapi tetap juga winemaker pasti dia punya pertimbangan, ada proses di sana. Kamu mau bikin wine kayak gimana, kapan di harvest, kayak berapa lama di maceration dan lain sebagainya. Itu lebih ke winemaker. Tapi ya nggak terlalu gini sommelier. Tapi sommelier we have to think about gimana si sommelier si winemaker tuh berpikir sampai bikin wine-nya itu. Ya, kita yang mikirin dia sih. Udah dia istilah dia yang bikin, dia yang proses, kita yang mikirin. Iya kan. Kita yang nerangin ke orang, kita yang jelasin. Bro, winemaker sendiri setahu gue tuh orang Indonesia asli nggak ada ya? Setahu gue ya, benar nggak? Winemaker. Ada. Masa lokal? Udah mulai berkembang. Salah satu, tar dulu. Sorry, aku nggak bisa confirm. Tapi ada yang either dia itu winemaker atau oenologis, beda lagi Pak. Oenologis itu gimana menanam anggur. Iya, itu beda lagi. Ada lagi. Disiplin ilmunya beda lagi. Kalau itu aku kayaknya dia lebih ke enologis sih. Tapi winemaker, I'm not sure to be honest. To be honest, dari wine lokal tuh beberapa sih yang aku kenal tuh lebih ke bule sih sementara. Bule. Memang disiplinnya beda sih. Kayak aku yakin kayaknya winemaker mungkin lebih ribet sih daripada sommelier ya kan. Kalau seperti aku bilang tadi, kalau sommelier mungkin bisa by giving by given dari outlet. Tapi kalau kayaknya untuk winemaker tuh memang harus sekolah deh. Dan itu sekolahnya kayaknya nggak ada di Indonesia. Nggak ada. Jadi kalau kalian pengen minat jadi winemaker, mendingan nggak usah deh. Mendingan kalian jadi sommelier. Itu udah ada sekarang gurunya nih. Boleh nggak dikatakan guru sih, boleh lah ya. Guru misalnya ada yang mau belajar nih, lu kalian sharing semua sama-sama lah. Sharing sama-sama. Kalian di rumah boleh nanti Instagramnya Alit di sini. Dan jangan lupa channelnya Jaan Bali, podcast Jaan, itu kita tayang yang ke episode 10. Oke. Lid, kasih dong pesan-pesan ke orang-orang yang di rumah, wine itu caranya seperti apa menikmatinya dengan bahasanya sommelier. Oke, menikmati ya? Menikmati, lu jelasin. Oke. So, sebenarnya kan kalau kita menikmati, balik lagi sih kan tadi kita bilang kan, it's all about sense. Itu indera kita, biarkan indera kita bekerja untuk menikmati wine itu sendiri. Karena wine itu adalah seni. Iya kan. Kalau dari segi sommelier itu ada sebenarnya ada teknikalnya adalah sight, smell, sama taste. Atau sip lah. 3S dibilang. 3S. Ya, sight melihat, smell mencium aroma, habis itu sip menikmati. Jadi kan biasanya kalau bilang tadi wine itu diburing, pertama kita lihat sight-nya, ya kan. Nikmatin aja warnanya kayak gimana, rednya, karena masing-masing biarpun red wine masing-masing ada yang pekat, ada yang hampir kayak purple gitu warnanya, ada yang garnet dan sebagainya. Kita liatin aja, oke. Habis itu smell, ya kan? Itu bilang aroma. Yang pertama biar kita bisa menikmati adalah biar ketika wine dipuring kita smell dulu, tanpa harus meswir. Oke, kita dapat aromanya, habis itu kita swill. Dan kita bisa merasakan bedanya. Salah satu, kan beda. Iya sih, benar. Ketika di swill beda kan. Jadi it's part of the process untuk mempelajari itu kan. Oke, sudah bilang tadi cara memegang pun sebenarnya kan di sini ya kan di stemnya. Dan kita menswill itu nggak usah yang kenceng-kenceng banget, nggak usah heboh banget sih, santai aja ya kan, yang penting muter, kan, nikmatin baunya, habis itu ya kita minum. Dan minum itu nggak usah yang sampai mulut penuh gitu. Enggak kan, nikmatin aja lah. Iya benar juga ya. Habis itu kita bisa
kumur-kumur kalau mau. Kan ada kan Iya. kayak begitu kan. Ada yang dikumur-kumur. Kalau aku sih nggak terlalu kalau itu untuk kompetisi ya. Kompetisi ya. Karena harus banyak banget yang harus detailnya soalnya. Detailnya, tapi ya kalau untuk menikmati ya mungkin bisa, berarti yang nggak seboh kompetisi kayak udah mau tenggelam gitu. Ya kan bisa kita. Jadi biasa aja istilahnya. Bisa ajar kan. Habis itu yang sama kalau kita menikmati beverage yang lain, kita biarkan ketika kita minum, biarkan dia di mulut kita beberapa detik, kita nikmatin rasanya. Habis itu kita telan, kan ada finish namanya. Kalau di wine itu ada finish, dalam artian aftertaste. Kayak gimana sih? Dan itu wine itu bisa membedakan wine yang bagus sama wine yang biasa aja. Wine bagus biasanya finishnya dia lama, sekitar 10 detik, 15 detik. Hampir 15 detik. That's make big difference. Ya kan? Dari sana quality dari wine, quality kelihatan. Kalau emang kita tahu, hilang gitu aja, kita tahu lah kayak gimana kualitinya. Tapi kalau kita so far yang aku pernah taste wine yang memang top wine tuh, lama bang. Lama ya. Itu kayak nyangkut di lidah kita. Iya. Kayak dapat banget feel-nya gitu dapat banget feel-nya. Itu sih step-stepnya kita gimana kita bisa menikmati wine menurut aku. Oke, jadi guys itu dia cara menikmati wine yang menurut Bapak Sommelier ini. Satu unik dari malam ini itu, bro, gue jujur baru pertama kali ngeliat botol wine itu kayak begini, bro. Merevolusi kan. Revolusi loh. Ini jadi kalau kalian tahu ini beli di mana, silakan beli, dan dia itu botolnya nggak langsung dibuang. Jadi kalian bisa kupas ataupun enggak, bebas, dia ada tutupnya nih. Dan itu pun dia kayak botol bir. Seumur hidup gue sumpah ini baru kali ini gue nemu. Kebanyakan yang pakai biasa tuh kayak gini ya. Yang ini apa sih namanya sebutannya nih? Kok. Nah, pakai kok ini itu udah lumrah banget. Sama yang pakai biasa screw cap itu biasa. Itu sering banget. Alasannya lu tahu nggak sih kenapa ini? Apa mungkin inovasi aja? Mungkin salah satu inovasi ya. Dalam artian ini kan kayak ada bubble-nya, ya kan. Jadi jadi kita bisa buka ini, habis itu ini kan bisa kalau kita nggak habis atau kayak gimana kan bisa tutup dan bisa mengkeep dari si bubble itu sendiri. Dan terlepas dari ini kita bisa lihat sih gimana fancy-nya botol ini. Ya kan. Benar. Gimana fancy-nya botol ini, gimana kita bisa, wah apaan nih? Iya, jadi kayak ada satu daya tarik. Ada daya tariknya juga, ya kan. Bro, misal gue buka wine, gue minum gak habis, gue tutup lagi. Bertahan berapa lama yang wajarnya? Still wine apa sparkling nih? Still wine. Kalau still wine dengan balik lagi sih, kita tutup. Ya. Let's say kita tutup pakai koknya aja langsung, nggak usah pakai alat-alat itu lah. Kalau alat itu beda lagi story. Beda lagi. Kalau kita tutup, balik lagi bang, penyimpanan. Kalau kita simpan di temperatur yang benar seperti aku bilang tadi, pencahayaan dan kelembaban dan sebagainya, itu bisa bertahan sampai 5 hari sih bisa. 5 hari. 4 atau 5 hari. Tapi kalau kita nggak benar penyimpanannya, sehari aja udah bisa rusak. Itu perlu masuk di di kulkas ataupun di pendingin nggak sih? Setelah dibuka. Kalau untuk white wine mungkin ya. Ya. Kalau red wine aku sih kasihan sih, karena tergantung lagi kalau kita punya kulkas yang nggak terlalu dingin mungkin oke lah. Kayak minibar gitu oke lah. Suhu ruangan lah ya. Ya kurang lebih kurang lebih 18 20 something itu lah. Iya. Berarti guys, jadi kalau kalian di rumah punya wine itu cuman kalau nggak disimpan di lemari es ya ini. Itu 5 hari. 5 hari. Lebih dari situ udah flat pasti ya? Udah rusak sih. Udah rusak. Bikin mencet. Jadi baiknya sih minum wine itu langsung habis sebotol atau memang kita... Paling enak paling habis sebotol. Habis langsung sebotol? Iya. Kalau nggak habis yang di rumah boleh manggil saya nggak bantu habisin. Jadi kalau kalian di rumah jangan ragu-ragu guys. Panggil dia kalau punya wine. Dia nggak milih wine kayaknya. Lokal hajar, import hajar, semuanya dihajar sama dia. Yang penting minumnya bareng. Iya, itu paling penting ya kan. Jadi guys, podcast kita malam ini menghadirkan sommelier itu bukan ngajarin kalian minum ya. Bukan. Tapi kita mengedukasi, ini loh sommelier itu seperti ini pekerjaannya. Dia istilahnya baik buruknya wine itu dia paham, dia suges ke tamu, benar gak? Lu suges ke tamu, jadi rekomendasi makanan apa yang cocok. Bukan hanya dia menawarkan wine, tapi juga menawarkan makanan yang pas. Biar taste dari wine itu sendiri dapat, benar nggak? Benar.
Mantap. Kita tuh sommelier. Iya. Belajar wine udah pasti. Pasti. Belajar makanan. Pasti. Belajar minuman juga bang. Iya. Whisky itu pelajaran juga loh. Dari sommelier itu ada pelajaran whisky juga? Salah satu skill kita kan cuma ya kalau kita ngomongin industri kan. Kadang-kadang kan tamu nggak juga suka sama wine, tapi bener. We will dare tuh loh. Kalau ada tamu, karena aku kasih contoh di kompetisi pun kita kelihatan loh itu. Oke. Sigar itu juga kelihatan bang. Ya, kopi itu juga aku pernah lihat kopi ini apaan nih. Aku belajarnya tiba-tiba yang keluar tuh kopi dari ini. Tapi kalau kita tarik ke belakang sebenarnya memang kita tuh di industri. Ya kan, yes kita sommelier, specialty kita adalah di wine. Tapi Indian kalau ketika kita datang, tamu minta kopi, minta sigar, we have to able to explain to the guest kan. Betul. Karena itu dan sedemikian kompleks lah aku bilang. Ya kalau kita ngomongin kompetisi ataupun technical skill yang kita pelajari untuk sommelier. Mungkin ya memang harus persuar wine udah kita harus jago, tapi ada edit lagi yang harus di belakangnya itu. Bro, terakhir bro, red wine sama sigar, menurut lo gimana? Red wine sama sigar, apakah memang dia pasangan yang tepat ataupun hanya passionnya orang aja? Menurut lo sebagai sommelier nih? Kalau sigar yang paling common kan pakai brandy ya. Ya, pakai brandy. Tapi sebenarnya brandy itu sebenarnya juga bisa diklasifikasikan sebagai wine loh, karena itu terbuat dari grape juga sih. Grape, iya sih. Sama-sama grape. Iya. Kalau ngomongin sigar sama red wine, to be honest aku nggak pernah coba bang. Tapi kalau bisa menelaah ya, dalam artian kan, karena kita main di sommelier juga kita berimajinasi. Iya. Ya kan kita nggak pernah makanan ini tapi makan ini kayaknya kayak gini, habis itu ini cocok ya kayaknya. I think kalau sigar kita pairing kita bareng dengan wine yang agak full bodinya, agak berat, itu dapat sih. Dapat ya? Dapat, karena sigar itu kan lumayan nyangkut di lidah kita. Iya, kan. benar. Interoptis, habis itu ditembak dengan wine yang mungkin agak full body, apalagi ada slightly sweet, kayak Italian tuh ada namanya Amarone, dia jadi kayak dia tebal tapi ada sweetnya, habis itu ada pancinya, kayaknya pas deh. Pas ya. Pas. Thank you. Aku coba. Tapi memang sigar itu kan dia nggak inhale kan, cuma sebatas di mulut doang. Di mulut kan. Jadi dibarengin abis nyigar satu sedot, dikumur-kumur, buang, minum wine kayaknya enak ya. Kapan-kapan kita coba Lid ya. Siap. Nanti gue undang lagi kita di sini. Bagi yang punya sigar boleh disupport. Lid, terima kasih banyak udah datang ke podcast Wijaan. Jangan kapok-kapok, nanti kita sharing-sharing ilmu lagi. Nanti jangan lupa guys yang di rumah subscribe channel YouTube-nya Jaan Bali, ada podcast with Alit sommelier yang pernah ikut kompetisi Asia hitungannya ya. Asia, yes. Asia. Ilmunya banyak banget, beliau ini penghafal dan lifusioner untuk masalah wine. Terima kasih guys, selamat malam. Alit terima kasih banyak. Thank you so much ya udah datang ke podcast Wijaan. Bye, dadah, selamat malam. Bye semuanya. Ya, thank you. 1 jam 18 menit. Panas kuping. Mantap.